Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman sekalian di channel saya. Jadi ini ada informasi terbaru yang disampaikan oleh panitia SNPMB. Ya, ini ditujukan kepada semua calon mahasiswa yang mengikuti seleksi di jalur SNBT UTBK, yang tentunya sebentar lagi akan mengikuti tahap ujian tertulis berbasis komputer ya, atau UTBK. Jadi tentunya teman-teman sekalian, sebelum mengikuti tes UTBK kita perlu mengetahui bagaimana tata tertibnya ya, tata tertib kita sebelum mengikuti tes. Jadi ini secara universal, ini sudah diinformasikan secara umum oleh panitia SNPMB kepada semua calon pendaftar SNBT. Nah, di sini perlu kita cek teman-teman apa saja tata tertibnya, ya, apa yang harus kita siapkan, apa yang tidak boleh kita lakukan dan lain sebagainya. Ya, yang pertama adalah sebelum ujian berlangsung. Oke, ini pra ya, pra ujian. Teman-teman, apa yang harus dilakukan di sini? Yang pertama adalah peserta ujian harus sudah mengetahui ruang ujian dan lokasi ujian sehari sebelum ujian berlangsung. Nah, jadi sangat disarankan di sini teman-teman ya, begitu jadwalnya teman-teman sudah ketahui dan juga lokasi tesnya, silahkan teman-teman survei. Ya, silahkan teman-teman survei pastinya teman-teman di ruang mana, dan tentunya ruangan tersebut posisinya di mana, dan teman-teman nanti duduknya di mana. Nah, silahkan dicek sehingga di hari H tentunya tidak ada kekhawatiran lagi. Ya, H-1 teman-teman itu sudah pasti ya, ruang ujian dan juga lokasi ujiannya. Teman-teman bisa survei. Kemudian yang kedua, peserta harus membawa, nah di sini ditekankan ya, peserta harus membawa kartu tanda peserta ujian. Kalau saya pribadi sih menyarankan di sini teman-teman sekalian, silahkan disiapkan lebih dari satu ya, kartu tanda peserta ujian ini, walaupun nanti diminta satu oleh pengawas mungkin ya, cuman saya menyarankan lebih disiapkan lebih dari satu saja ya. Bisa jadi mungkin satunya nanti ada yang rusak atau ada yang hilang, masih ada kartu tanda peserta ujian cadangan yang sudah dicetak tentunya. Ini cuman menjaga kemungkinan buruk saja ya teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua, fotokopi ijazah SMA, SMK atau MA atau yang sederajat dan sudah dilegalisasi atau sudah dilegalisir ya, atau surat keterangan sedang kelas 12 dari kepala sekolah yang dilengkapi dengan pas foto berwarna terbaru yang bersangkutan dan dibubuhi cap sekolah atau kartu identitas asli. Nah, untuk yang nomor 2 ini biasanya teman-teman sekalian yang sudah yang sudah lulus 1 tahun atau 2 tahun sebelumnya ini sudah ada ijazah ya, tetapi untuk yang lulus di tahun berjalan biasanya ijazahnya masih belum ready ya, sehingga silahkan hubungi pihak sekolah agar dipersiapkan surat keterangan kelas 12 ya. Silahkan hubungi pihak sekolah ini sebagai syarat teman-teman bisa mengikuti UTBK 2023. Kemudian yang ketiga, peserta dilarang mengenakan kaos oblong ya, ini sudah secara nasional yang nggak boleh menggunakan kaos oblong mengikuti UTBK. Kemudian yang keempat, peserta harus bersepatu ya, pasti ya, nggak boleh pakai sandal atau lain sebagainya. Yang kelima, peserta harus datang ke lokasi ujian paling lambat 30 menit sebelum ujian dimulai. Keterlambatan dengan alasan apapun sejak waktu tes dimulai, peserta tidak diperbolehkan mengikuti ujian. Ya, apapun alasannya nggak akan diterima teman-teman. Ya, misalnya teman-teman berangkat
apakah ban motornya bocor, ataukah ada yang di jalan itu macet, ataukah ada yang kehabisan bensin, ataupun permasalahan-permasalahan lainnya, itu tidak akan alasan itu tidak akan diterima oleh panitia penyelenggara. Sehingga dipastikan, ya silahkan dipastikan teman-teman itu bisa hadir paling telat, ya paling telatnya adalah 30 menit sebelum ujian dimulai. Mungkin lebih bagus satu jam atau 40 atau ke atas, namun yang pasti paling telat silahkan teman-teman 30 menit sebelum ujian sudah ada di lokasi. Ya, silahkan teman-teman udah sarapan, mungkin ya sarapan dari rumah sehingga nanti nggak lapar gitu sampai di lokasi ujian. Kemudian yang keenam, peserta tidak diperbolehkan masuk ruang ujian sebelum ada tanda untuk memasuki ruang ujian. Ya, teman-teman pasti nanti ada yang mengkoordinir di sana ya, dari panitia penyelenggara, yang tidak asal-asalan masuk ke ruangan. Nah, nanti pasti dipanggil, suruh kumpul, kemudian nanti dicek kartu peserta UTBK-nya, baru diizinkan masuk ruangan. Yang ketujuh, peserta tidak diperbolehkan membawa daftar logaritma, segala jenis kalkulator, kertas, buku maupun catatan lain, alat komunikasi seperti telepon seluler, jam tangan atau arloji, kamera, modem, segala jenis alat elektronik untuk merekam dan sebagainya. Jadi kita masuk ruangan atau menempati tempat tes, teman-teman sekalian, di sana kita kosong-kosong ya. Yang dibawa itu cuman alat tulis ya, alat tulis dipersiapkan, dan lain-lainnya itu tidak diperkenankan nanti ya. Apapun di luar dari alat tulis itu tidak diizinkan ya. Kemudian peserta tidak diperbolehkan bekerja sama dengan pihak manapun dengan berkomunikasi secara langsung dan tidak langsung terkait dengan pelaksanaan ujian dengan metode komunikasi apapun. Ya, teman-teman ini tidak diperbolehkan apakah nanya ke temannya di sebelah kiri, sebelah kanan, atau nanya ke depan, belakang, atau dengan mengisyaratkan kode-kode tertentu. Nah, itu tentunya sangat dilarang ya teman-teman. Bisa jadi nanti teman-teman kalau ditemukan melakukan pelanggaran, teman-teman bisa dikeluarkan di lokasi tes. Ya, sebaiknya kalau memang ada kendala teknis ataupun kendala sistem ketika teman-teman mengikuti ujian, silahkan ditanyakan atau disampaikan kepada pihak pengawas. Jangan sekali-kali pada saat waktu ujian teman-teman berkomunikasi apapun ya kepada teman-teman di sebelah kiri, kanan, depan, belakang. Silahkan fokus terhadap soal UTBK-nya. Yang kesembilan, tas, buku, dan catatan dalam bentuk apapun dikumpulkan di tempat yang telah ditentukan. Teman-teman tentunya ada yang bawa contoh-contoh soal mungkin, kemudian ada yang bawa bekal mungkin snack dan lain sebagainya. Tentunya masih bebas ya, teman-teman bisa belajar di sana, teman-teman bisa makan di sana. Tetapi nanti pada saat jadwal ujian tentunya itu semua nanti akan dikumpulkan ya, dikumpulkan sebelum teman-teman nanti masuk ke ruang ujian. Tapi kalau masih di luar, di halaman lokasi tes, itu nggak masalah ya, teman-teman bisa belajar sementara menunggu waktu ujian. Teman-teman bisa makan snack, roti atau apapun itu nggak masalah ya. Kemudian yang ke-10, peserta akan digeledah jika dianggap ada sesuatu hal yang mencurigakan. Nah, jadi jangan sampai teman-teman ini digeledah dengan ada gelagat-gelagat yang mencurigakan ya. Pastikan ikuti saja tata tertibnya. Yang ke-11, peserta harus duduk di tempat yang sudah ditentukan sesuai dengan nomor peserta dan nomor meja, tidak diperbolehkan menempati tempat duduk lain. Oke, ini jelas ya teman-teman.
Kemudian yang ke-12, peserta meletakkan kartu tanda peserta ujian dengan foto menghadap atas. Oke, jadi kartunya ini jangan dibalik ya, jangan dibalik, nanti tulisan dan foto tentunya menghadap ke atas ya. Yang ke-13 nih, peserta mengisi daftar hadir dengan menggunakan alat tulis yang telah disediakan. Oke, nanti sudah disediakan sama penyelenggara. 14, peserta yang kehilangan kartu tanda peserta ujian harus segera melaporkan diri kepada pengawas ujian. Nah, ini yang saya bilang tadi teman-teman ya. Untuk menjaga kemungkinan terburuk, silahkan disiapkan lebih dari satu ya untuk kartu peserta ujiannya. Kita nggak tahu, nanti bisa jadi kartunya mungkin basah atau mungkin hilang atau apa, kita nggak tahu. Langkah lebih baiknya ini disiapkan lebih dari satu ya. Kemudian 15, peserta memasukkan nomor peserta dan NISN peserta sebagai PIN peserta. Nah teman-teman, nah ini sangat urgent ya, yaitu nomor peserta dan NISN bisa disiapkan dari sekarang ya, supaya nanti teman-teman nggak kewalahan ya, karena ini menjadi PIN peserta. 16, melakukan latihan UTBK sesuai dengan waktu yang disediakan untuk meyakinkan bahwa aplikasi sudah bisa digunakan. Oke, ini cukup jelas ya. Untuk sebelum ujian berlangsung, di sini ada 16 ketentuan yang perlu teman-teman pahami. Oke, ini masih tahap sebelum. Nah, kemudian pada saat mengerjakan ujian UTBK. Pada saat teman-teman mengerjakan UTBK, tentu ini posisinya sudah berada di dalam ruangan ya. Kita cek teman-teman. Yang pertama, membaca dengan seksama petunjuk mengerjakan ujian yang sudah tersedia pada aplikasi ujian. Yang kedua, memasukkan nomor peserta dan PIN setelah memilih pilihan menu mulai ujian. PIN ujian akan diberikan atau diinformasikan kepada peserta oleh pengawas ujian sesaat sebelum ujian dimulai. Ketiga, mengecek kesesuaian identitas yang tampil di layar perangkat dan klik pernyataan setuju sebelum memulai ujian. Ya, ini jangan sampai identitasnya berbeda ya. Dan keempat, mengikuti petunjuk atau aba-aba dari pengawas terkait dengan waktu mulai ujian. Nah, jadi jangan teman-teman asal-asalan ya, karena nanti ada pengawas di ruangan. Yang kelima, mengerjakan soal sesuai dengan lama waktu pengerjaan. Nah, pastikan teman-teman semua soal itu bisa terjawab dengan waktu yang tersedia. Jangan sampai nanti waktunya habis tetapi soal itu masih belum bisa terselesaikan. Teman-teman juga jangan hanya fokus di soal, tetapi pastikan waktunya juga ya. Pastikan waktu, jangan sampai teman-teman nanti fokus di satu soal saja ya, sampai menghabiskan cukup banyak waktu gitu ya. Silahkan disesuaikan dengan waktu yang tersedia. Kemudian keenam, menjawab butir soal dengan cara memilih atau mengklik opsi jawaban menggunakan mouse ya. Nanti ada beberapa pilihan, kalau emang jawaban sudah ketemu tinggal diklik ini jawabannya. Oke, selesai. Kemudian yang ketujuh, peserta dapat mengubah pilihan jawaban dengan cara memilih atau mengklik pilihan jawaban lain yang dianggap benar. Jawaban peserta otomatis akan terganti dengan pilihan jawaban yang terakhir. Nah, ini bisa diganti teman-teman ya. Sebelum teman-teman finish di soal terakhir, teman-teman ini masih bisa melakukan perubahan jawaban. Kemudian yang kedelapan, peserta dapat mengidentifikasi kelengkapan jawaban pada daftar soal di sisi kiri layar monitor. Soal-soal yang belum dijawab ditandai dengan kotak warna putih, dan soal-soal yang sudah dikerjakan ditandai dengan kotak warna biru. Nah, jadi nanti juga ditampilkan di layar teman-teman. Ya, ditampilkan mana saja soal yang sudah terjawab dan mana saja soal yang belum terjawab. Nah, nanti ditampilkan di layar. Jadi enak ngeceknya nanti. Oke, yang 9. Selama ujian berlangsung, peserta tidak diperbolehkan. Nah,
Ini perlu diperhatikan hal-hal yang tidak boleh dilanggar pada saat pelaksanaan ujian ya. Pertama, menanyakan jawaban soal kepada siapapun. Kedua, bekerja sama atau berkomunikasi, berbicara dengan peserta lain. Apapun itu nggak boleh ya. Yang ketiga, bekerja sama atau berkomunikasi atau terkoneksi atau terhubung dengan pihak luar. Ini nggak boleh juga. Teman-teman nanti menggunakan headset untuk terhubung orang luar mungkin, atau ada semacam teknologi yang mungkin sudah maju teman-teman pakai. Sebaiknya jangan ya, tidak dianjurkan ya. Sekali lagi, konsekuensinya teman-teman ketika melanggar bisa dikeluarkan ya, dan secara otomatis sudah nggak lolos di UTBK SNBT. Oke, yang keempat, memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal ujian. Tidak boleh memperlihatkan pekerjaan jawaban sendiri kepada peserta lain atau melihat pekerjaan jawaban peserta lain. Kemudian, meninggalkan ruang ujian selama ujian berlangsung kecuali seizin pengawas ujian. Nah, ini juga nggak boleh ya teman-teman sekalian. Tetap ada komunikasi ke pengawas ya kalau memang ada kendala teknis atau hal-hal lain sebagainya, atau mungkin teman-teman tiba-tiba sakit, ada sakit perut mungkin atau sakit apalah ya, silahkan disampaikan kepada pengawas ya, supaya nanti bisa dikasih solusi lah ya dari permasalahan yang teman-teman hadapi pada saat ujian. Kemudian, menggantikan atau digantikan oleh orang lain, ini tidak boleh. Terakhir, menyalin dan merekam soal ujian dengan menggunakan media apapun, bekerja sama atau berkomunikasi, terkoneksi atau terhubung dengan pihak luar. Oke, ini hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika teman-teman melaksanakan ujian ya, dan ujiannya sedang berlangsung. Yang ke-10 teman-teman, apabila peserta melakukan kecurangan pada poin B9, maka yang bersangkutan akan dicatat di dalam berita acara pelanggaran ujian. Nah, cukup bahaya ya. Kemudian 11, aplikasi UTBK akan berhenti secara otomatis ketika waktu tes berakhir dan peserta wajib klik tombol OK. Jelas ya. Yang ke-12, peserta yang meninggalkan ruangan setelah memasukkan token ujian dan karena satu dan lain hal tidak kembali lagi hingga waktu ujian berakhir dinyatakan telah selesai menempuh ujian UTBK. Oke, jelas ya. Kemudian yang terakhir nih, kita sudah membahas sebelum pelaksanaan ujian, kemudian tadi juga pada saat pelaksanaan ujian. Yang terakhir adalah sesudah mengerjakan ujian UTBK. Yang pertama, teman-teman memastikan kembali identitas dan jawaban yang telah diisikan sebelum klik tombol selesai ujian. Nah, maksudnya teman-teman di sini begitu teman-teman sudah selesai di soal terakhir ya, jangan dulu klik tombol selesai. Nah, di sini note-nya teman-teman silahkan pastikan identitasnya apakah benar, kemudian jawabannya juga apakah sudah terisi semua ya, karena seperti yang saya sampaikan tadi, nanti di layar akan ditampilkan soal yang sudah terjawab ataupun soal yang belum terjawab. Nanti kalau dianggap semuanya sudah dijawab, identitas benar, silahkan untuk melakukan klik tombol selesai ujian. Oke, yang kedua, peserta tidak diperbolehkan meneruskan pekerjaan serta tetap duduk di tempat pada saat bel tanda waktu ujian berakhir berbunyi. Nah, jadi begitu sudah ada bel ataupun kode-kode lainnya yang menyatakan bahwa ujian telah selesai, maka teman-teman tidak diperkenankan untuk mencuri-curi waktu menyelesaikan soal atau melakukan hal-hal lainnya. Jadi teman-teman sudah ada kode berhenti, selesai, jadi kegiatan sudah selesai. Kemudian yang ketiga, peserta dapat meninggalkan tempat setelah diberi instruksi oleh pengawas ujian. Nah, sekali lagi,
ini ada aturannya ya. Jangan sampai teman-teman sudah selesai ujian tiba-tiba nyelonong keluar gitu. Nah, jadi nanti ada instruksi oleh pengawas ujian di sana. Oke, setiap pelanggaran terhadap tata tertib ujian masuk akan mengakibatkan peserta dibatalkan ujiannya. Nah, ini konsekuensinya teman-teman. Jadi saya kira ini sudah sangat jelas ya, sangat jelas sudah dibuat oleh panitia penyelenggara SNPMB, dibuat secara detail bagaimana kita sebelum ujian berlangsung, pada saat ujian berlangsung, dan setelah ujian berlangsung, sudah jelas. Nah, terakhir teman-teman sekalian, semoga sukses ya teman-teman yang mengikuti UTBK SNBT 2023. Semoga dimudahkan dan diberikan kelancaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.